tidak ada dalam bulan-bulan yang lain. Ada amalan-amalan dalam bulan Ramadan saja berpahala besar, tidak ada dalam bulan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Senin malam Selasa 18 Sya'ban 1443 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sebuah kajian Islam ilmiah tematik, yaitu membahas tema Marhaban ya Ramadan di Masjid Al-Faruq, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Ini adalah pertemuan pertama yang berkaitan dengan kajian Islam intensif tentang puasa Ramadan 1443 Hijriah. Dan pada tahun ini, atas inisiatif dari kawan-kawan di Rifqan TV, saya mengadakan kajian dari masjid ke masjid tentang kajian Islam intensif Ramadan. Dan untuk kajian yang pertama, secara intensif kita melakukannya di Masjid Al-Faruq, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, dengan tema Marhaban ya Ramadan. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Sekarang kita sudah tanggal 18 Ramadan atau
18 Sya'ban atau 19 Sya'ban. Maka sekitar berapa belas hari lagi kita masuk bulan Ramadan. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau ketika memasuki bulan Ramadan, maka beliau menyambut masuknya bulan Ramadan tersebut. Dan belum kita dapati dalam hadis-hadis sahih bahwasanya ada bulan yang disambut kedatangannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali bulan Ramadan. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atakum Ramadan syahrun mubarak, faradallahu azza wa jalla alaikum siyama." Telah mendatangi kalian Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Allah azza wa jalla telah mewajibkan atas kalian untuk berpuasa padanya. Dan bulan Ramadan satu-satunya bulan yang disebutkan namanya oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai keterangan-keterangan yang jelas dari petunjuk tersebut dan sebagai pembeda antara yang hak dan batil. Oleh sebab itulah kita pada pertemuan pertama kajian Islam intensif Ramadan 1443 dari masjid ke masjid ini kita membahas marhaban ya Ramadan. Marhaban artinya selamat datang wahai Ramadan. Dan apa yang akan kita bahas ketika kita mengatakan selamat datang wahai Ramadan? Maka yang kita bahas adalah persiapan memasuki bulan Ramadan. Persiapan memasuki bulan Ramadan harus kita siapkan diri kita sehingga tidak lepas Ramadan begitu saja dan kita belum diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang persiapan yang pertama. Apa yang harus kita siapkan? Persiapan yang pertama adalah bahwa Ramadan bulan yang harus kita yakini dia adalah bulan penuh dengan berkah. Itu harus kita ilmui dan kita yakini. Ramadan syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan berkah. Bukan sembarang bulan. Dan ini berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi. Atakum Ramadan syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Apa arti berkah? Sehingga kita benar-benar bisa memaknai apa keberkahan Ramadan. Apa arti berkah? Arti berkah ada dua. Yang pertama, thubutul khairi wa dawamuhu. Kebaikan yang tetap dan terus menerus. Kalau kita katakan Ramadan mubarak, Ramadan bulan yang penuh dengan berkah,
Berarti kebaikan bulan Ramadan tetap dan terus menerus. Dari mulai awal bulan sampai akhir bulan. Kebaikannya tetap. Dan terus menerus ada. Tidak pernah hilang. Dan makna yang kedua dari berkah adalah kasratul khairi wa ziyadatuhu. Kebaikan yang banyak dan terus bertambah. Berarti kalau seandainya kita sebutkan Ramadan Mubarak, Ramadan bulan yang penuh dengan berkah, berarti kebaikan bulan Ramadan banyak dan bahkan semakin hari mau mendekati hari-hari terakhir bulan Ramadan semakin banyak. Semakin hari-hari terakhir bulan Ramadan semakin banyak kebaikan yang ada pada bulan Ramadan. Baik. Apa dalil bahwasanya berkah artinya adalah kebaikan yang tetap dan terus menerus? Hal ini berdasarkan ayat surat Al-A'raf ayat 137. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa awrathnal qaumal ladzina kanu yustad'afuna masyariqal ardi wa magharibaha allati barakna fiha." Dan kami wariskan kepada orang-orang yang telah ditindas negeri-negeri bahagian timur bumi dan bahagian barat yang telah kami berkahi padanya. Kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari, Imamul Mufassirin, yang dimaksud dengan wa magharibaha allati barakna fiha, negeri-negeri bagian timur yang telah kami berkahi, bagian barat yang telah kami berkahi padanya adalah allati ja'alna fiha al-khaira thabitan daiman li ahliha, yaitu kami jadikan kebaikan bagi orang-orang yang tinggal di barat bumi, kebaikan yang tetap untuk penghuninya. Ini menunjukkan bahwa arti berkah adalah kebaikan yang tetap dan terus menerus. Adapun arti berkah dengan arti kebaikan yang banyak dan terus bertambah berdasarkan surat Ali Imran ayat 96. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lilladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin." Sesungguhnya rumah yang pertama-tama dibangun untuk tempat ibadah manusia adalah Baitullah yang berada di Bakkah yang penuh dengan berkah. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam kitab beliau Al-Jami' li Ahkamil Quran, yang penuh dengan berkah maksudnya adalah ja'alahu mubarakan litadha'ufil amali fihi fal barakatu kasratul khair. Allah menjadikan beramal ibadah di kota Mekah itu berkah karena pahalanya dilipatkan. Satu sholat sama dengan 100.000 sholat. Makanya berkah artinya adalah kebaikan yang banyak dan terus bertambah. Berarti sekali lagi kita katakan, ketika Rasulullah SAW bersabda, syahrun mubarak, Ramadan adalah bulan penuh berkah, maka maksudnya adalah Ramadan bulan yang kebaikannya tetap dan terus menerus, dan kebaikannya banyak dan terus bertambah. Nah, ini adalah perasaan dan keyakinan kita saat kita mau menghadapi bulan Ramadan. Ramadan bukan bulan sembarang bulan,
Tetapi Ramadan bulan penuh berkah. Tanamkan itu di dalam hati kita. Ramadan bulan penuh berkah. Agungkan itu dalam hati kita. Ramadan bulan yang kebaikannya tetap dan terus menerus ada. Kebaikannya banyak dan terus bertambah. Baik, kalau ditanya apa kebaikan-kebaikan dalam bulan Ramadan? Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an Al-Karim di dalam bulan Ramadan. Ini salah satu kebaikan bulan Ramadan. Sebagaimana sudah saya sebutkan tadi, ayatnya surah Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang telah kami turunkan di dalamnya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai keterangan-keterangan yang jelas dari petunjuk tersebut dan sebagai pembeda antara yang hak dan batil. Fungsi Al-Qur'an 3, petunjuk, keterangan jelas, menunjukkan bahwasanya ini adalah keberkahan bulan Ramadan. Imam Ibnu Katsir berkata, yamdahu ta'ala syahras siyam min baini sairi syuhur bi an ikhtarahu min bainihinna li inzalil Qur'anil azim fihi. Allah memuji bulan puasa, bulan Ramadan dibandingkan bulan-bulan yang lain dengan cara Allah memilih bulan Ramadan untuk menurunkan Al-Qur'an yang agung di dalam. Menurunkan Al-Qur'an yang agung di dalamnya. Oleh sebab itu, ini keberkahan yang pertama dalam bulan Ramadan. Kemudian keberkahan yang kedua dalam bulan Ramadan adalah di dalam bulan Ramadan dibuka seluruh pintu surga dan ditutup seluruh pintu neraka. Tidak ada satu pintu surga pun yang tertutup, tidak ada satu pintu neraka pun yang terbuka. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan, suffidatis syayatin wa maradatul jin wa ghuliqatil abwabun nar, falam yuftah minha bab wa futtihat abwabul jannah falam yughlaq minha bab." Yang artinya, jika pada malam pertama bulan Ramadan para syaitan diikat dengan rantai dan juga pemimpin-pemimpin jin diikat dengan rantai dan ditutup seluruh pintu-pintu neraka, tidak ada yang terbuka satupun, dan dibuka seluruh pintu-pintu surga, tidak ada yang tertutup satu pintu pun. Kalau ada yang bertanya, emang kenapa kalau seandainya dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, apa faedahnya buat saya? Keberkahannya dari sisi mana? Kan begitu. Kalau seandainya bulan Ramadan dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, keberkahannya dari sisi mana? Maka kita ambil penjelasan dari para ulama, di antaranya di dalam kitab Al-Muntaqa Syarhul Muwatta, bahwa yang dimaksud dengan ditutup pintu-pintu neraka dan dibuka pintu-pintu surga adalah yakunu dzalika alamatan ala barakatis syahr wa ma yurja fihi minal khair. Itu adalah sebagai tanda akan keberkahan bulan dan apa saja yang diharapkan kebaikan dari orang-orang yang beramal ibadah di dalamnya. Artinya gini, kalau dibuka pintu-pintu surga, maka orang yang beramal di dalam bulan Ramadan berharap kebaikan di dalam bulan Ramadan. Nah, itu keberkahannya. Wa yahtamil an yurida bi fathi abwabil jannah kathratus thawabi ala siyami syahr wa qiyamihi wa anna al-amala fihi yuaddi ila al-jannah. Dan ada kemungkinan yang lain, ketika pintu-pintu surga dibuka tidak ada yang tertutup satu pintu pun, ini menunjukkan kepada banyaknya pahala. Banyaknya pahala bagi yang beramal ibadah di dalam bulan Ramadan yang bisa menyebabkan seseorang masuk ke dalam surga. Nah, begitu. Itu adalah penjelasan keberkahan Ramadan melalui dibukakan pintu-pintu surga.
Ya, sebagian orang kan cuma menjelaskan salah satu keberkahan Ramadan dibukakan pintu-pintu surga. Lalu apa? Kata orang pemuda, so what? Oh, kalau dibuka pintu surga lalu kenapa? Maka ada penjelasannya ternyata. Yang pertama itu tanda keberkahan bulan, berarti yang beramal ibadah di dalamnya mendapatkan kebaikan. Yang kedua, menunjukkan kepada banyaknya pahala yang bisa menghantarkan ke dalam surga. Baik. Nah, sudah mulai terbuka tuh. Oh, berarti begitu maksudnya. Baik. Lalu yang disebut dengan apa maksud ditutup pintu-pintu neraka, tidak ada yang terbuka satu pintu pun, bima'na kathratil ghufran wat tajawuzi 'anidz dzunub. Di dalam bulan Ramadan banyak ampunan dan banyak pemaafan dari dosa-dosa. Itu keberkahan Ramadan melalui ditutupnya pintu-pintu neraka. Yaitu banyak ampunan dan pemaafan dari dosa. Taib. Itu adalah keberkahan Ramadan yang kedua. Yaitu pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup dengan penjelasan yang sudah saya sebutkan tadi. Keberkahan Ramadan yang ketiga. Di dalam Ramadan terdapat satu malam yang beribadah di dalamnya lebih baik daripada 1000 bulan. Yang beribadah di dalamnya lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, ini yang akan saya kupas nanti malam Kamis di Masjid Imam Syafi'i. Karena temanya kan tahun ini dari masjid ke masjid. Saya ini ikut panitia aja Pak pokoknya. Ustadz pian kayak inilah ayo ya. Masih selama masih kau berdakwah ayo ya. Terserah aja nih yang mengatur. Jadi malam Kamis kita akan bahas ini. Puncak keberkahan Ramadan. Yaitu ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Maksudnya beramal ibadah di dalamnya lebih baik daripada beramal ibadah selama 1000 bulan. 83 tahun 4 bulan. Dari sisi mana kebaikannya akan saya jelaskan nanti panjang lebar. Masjid Imam Syafi'i. Taib, dalilnya apa? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fihi lailatun khairun min alfi syahrin man hurima khairaha faqad hurim." Di dalam bulan Ramadan terdapat sebuah malam lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa yang dilarang mendapatkan kebaikannya, maksudnya tidak diberi petunjuk untuk beribadah pada malam itu. Dilarang dia mendapatkan kebaikannya. Tidak diberi petunjuk untuk beribadah pada malam itu. Entah itu tidur, entah itu mengerjakan hal-hal yang tidak bermanfaat, malah berdosa, sibuk dengan ke pasar, dan seterusnya. Ya. Maka siapa yang dilarang mendapatkan kebaikannya, maka sungguh ia benar-benar merugi. La mahrum kata Rasulullah. Faqad hurim. Faqad itu adalah huruf untuk menekankan. Hurim adalah diharamkan dari seluruh kebaikan. Hurim dalam bentuk fasif. Diharamkan. Jadi kalau kita bisa terjemahkan, maka sungguh ia benar-benar merugi. Nah, gitu ya. Sungguh ia benar-benar merugi. Nah, ini keberkahan Ramadan. Bayangkan sepertiga beribadah di Lailatul Qadar lebih baik daripada beribadah selama 1000 bulan. Dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Ibnu Majah dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna hadza syahra qad hadarakum." Nah, ini juga bentuk pemarhabanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya bulan ini telah menghampiri kalian. Telah hadir di hadapan kalian. Wa fihi lailatun khairun min alfi syahr man hurimaha faqad hurimal khaira kullahu wa la yuhram khairuha illa mahrum. Di dalam bulan Ramadan terdapat satu malam. Ingat ya Pak, satu malam. Satu malam dalam setahun. Kalau kelewat sudah enggak mungkin lagi. Enggak mungkin diulang.
Jadi 10 hari terakhir bulan Ramadan itu 1 malam. Dan itu adalah jatahnya cuma 1 malam. Tidak ada malam kedua, malam ketiga dalam 10 hari terakhir bulan Ramadan, enggak ada. 1 malam saja. Di dalamnya terdapat 1 malam lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa yang diharamkan dari kebaikannya, maka sungguh dia diharamkan dari seluruh kebaikan. Lihat. Diharamkan dari seluruh kebaikan. Dan tidak ada yang diharamkan dari mendapatkan Lailatul Qadar kecuali orang-orang yang benar-benar merugi. Kurang apa lagi itu? Sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam begitu jelas tentang keutamaan Lailatul Qadar. Dan itu keberkahan yang ketiga dari Ramadan. Keberkahan yang keempat, Ramadan adalah bulan yang Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa di dalamnya. Mengabulkan doa di dalamnya. Ada permintaan-permintaan kita mungkin yang kurang atau belum dikabulkan. Masalah pengabulan doa ini penting ya Pak. Dan saya nasihatkan para ustadz agar sering lagi menjelaskan tentang tauhid rububiyah. Fenomena yang terjadi sekarang tentang pawang hujan, ya, tentang ada bulan Februari yang lalu tahun 2022 di Timur Tengah heboh. Mungkin beritanya tidak sampai ke Indonesia terlalu heboh, tapi di Timur Tengah heboh sebuah berita. Ada seorang anak kecil bernama Rayyan, umurnya sekitar 3-4 tahun atau 4-5 tahun lah gitu. Masuk ke dalam sebuah sumur kering, kemudian semua media benar-benar memberitakan secara masif, kemudian orang-orang hampir seluruh Timur Tengah bahkan hampir seluruh dunia mendoakan agar selamat anak tersebut, tapi kemudian nggak selamat. Lalu ada orang-orang yang meragukan tentang eksistensi Allah Subhanahu wa taala. Kami telah berdoa, mana pengabulannya? Sampai anak tidak berdosa kok mati. Jadi tentang hikmah dari pengakhiran pengabulan doa ini harus dikupas, dan itu berkaitan dengan tauhid rububiyah. Salah satu jawaban yang sangat menarik adalah dikatakan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah bahwa manusia itu makhluk Allah dan Allah Maha Pencipta. Manusia itu budak Allah dan Allah adalah Sang Raja. Atas dasar apa budak menggerutu atas permintaannya yang belum dikabulkan? Makhluk budak. Atas keberanian apa dia menggerutu atas doanya yang belum dikabulkan? Terserah Allah Subhanahu wa taala. Allah Sang Raja. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang Allah perbuat. Dan kita semua akan ditanya apa yang kita perbuat. Kita budak Allah atas dasar apa? Maksa Allah. Dan ini qadar Allah subhanallah ya. Ini perhatikan baik-baik. Trik iblis yang sangat licik. Saya mendapati kasus baru kemarin 2 hari yang lalu. Ada orang, dia dulu kawan saya dekat, kemudian kerja lumayan gajinya. Kemudian setelah itu di PHK dari perusahaan besar di Arab Saudi, di PHK. Lalu sekarang tinggal di sebuah negara Eropa. Dalam keadaan belum punya pekerjaan. Terus mengeluh. Ustaz, saya sudah doa. Saya sudah menjadi hamba Allah. Doa saya belum dikabulkan. Saya belum diterima sebagai pekerja. Maka jawaban yang saya jawabkan, jawaban ini. Kita ini budak, Pak. Atas dasar apa orang menggerutu doanya belum dikabulkan?
Kita ini budak. Sampai kadang-kadang dia marah sama Allah. Ya. Ini bahaya masalah doa ini, masalah hikmah pengakhiran pengabulan doa ini tidak dijelaskan dengan baik dan benar, tidak diulang-ulang, orang akhirnya marah sama Allah SWT. Kenapa ya Allah belum dikabulkan? Ada orang mau menerima, enggak jadi lagi. Kenapa enggak jadi lagi ya Allah? Apa salah saya? Saya sudah sholat, sudah baca Quran, sudah. Yang menarik adalah alasan dia masuk dibisiki oleh iblis. Apa alasannya? Akhirnya Ustadz, saya kalau nggak punya pekerjaan, saya nggak bisa lagi beramal seperti dulu. Ya. Ini alasan liciknya yang dibisikkan oleh syaitan. Saya tidak bisa lagi nolong orang seperti dulu. Maka saya katakan, infak yang paling besar adalah infakmu kepada keluargamu. Jika anak istrimu sudah tercukupi, sudah. Adapun orang lain tidak wajib kamu tolong. Apa sebenarnya yang diinginkan? Saya ingin lebih, Ustaz. Itu intinya. Intinya tidak bersyukur. Paham ini para ikhwah? Ini hati-hati ya. Maka apalagi kalau seandainya ternyata kita sebagai budak mengerjakan perintah sang raja belum sempurna. Malah marah-marah kalau tidak dikabulkan doanya. Sempurna aja enggak mengerjakannya. Paham enggak maksud saya? Kita ini berdoa, lalu belum dikabulkan. Marah-marah. Awang raja kita memerintahkan kamu begini, belum sempurna. Lah atas dasar apa kita marah? Pertama kita budak, yang kedua pekerjaan kita belum selesai, belum sempurna. Bisa dipahami ini Pak Ikhwan. Nah ini penting sekali. Ya, maka di dalam bulan Ramadan keberkahannya yang keempat adalah dikabulkan doa. Ayat-ayat dalam bulan Ramadan dari mulai Al-Baqarah 183 sampai Al-Baqarah 187. Ada ayat dari 186 dari Al-Baqarah. Itu adalah 183, 187 sampai 187 itu ayat-ayat tentang puasa. Tentang Ramadan. 186 bercerita tentang doa. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Jika hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan doa orang-orang yang berdoa kepadaku jika ia berdoa kepadaku. Ini pada surat Al-Baqarah ayat 186 yang merupakan ayat-ayat tentang puasa dan Ramadan. Seakan-akan ada isyarat bahwa Ramadan adalah bulan pengabulan doa. Belum lagi ada dalil yang lain, yaitu hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Inna lillahi utaqa'a fi kulli yaumin wa lailah likulli 'abdin minhum da'watun mustajabah." Sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang dimerdekakan di setiap siang dan malam. Setiap hamba memiliki doa-doa yang dikabulkan. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, ini hadis maksudnya adalah dalam bulan Ramadan. Setiap hamba memiliki doa-doa yang dikabulkan. Baik. Jadi kita katakan keberkahan Ramadan yang keempat yang patut selalu diingat, diagungkan di dalam hati, bahwa Ramadan bulan pengabulan doa. Makanya orang yang berpuasa adalah orang yang doanya dikabulkan oleh Allah. Terutama puasanya puasa Ramadan. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Al-Baihaqi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathu da'awatin mustajabat." 3 doa yang dikabulkan. Da'watus shaim wa da'watul mazlum wa da'watul musafir. Doanya orang berpuasa, doanya orang yang terzalimi, doanya orang yang musafir. Keberkahan Ramadan yang kelima. Di dalam bulan Ramadan
Allah Subhanahu wa taala memerdekakan hamba-hamba dari api neraka. Apa yang dimaksud hamba dimerdekakan oleh Allah dari api neraka? Maksudnya adalah apabila ada orang mati dalam bulan Ramadan dalam keadaan dia beriman, tidak melakukan kesyirikan, maka pasti bebas dari api neraka. Itu yang dimaksud dibebaskan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Jabir radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi 'inda kulli fitrin 'utaqa'a wa dzalika fi kulli lailah." Sesungguhnya Allah memiliki di setiap waktu berbuka hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka, dan itu di setiap malam Ramadan. Itu di setiap malam Ramadan. Kemudian juga berdasarkan hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika fi kulli lailah." Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hamba yang dimerdekakan dari api neraka, dan itu di setiap malam bulan Ramadan. Hadis ini diawali dengan idza kanat awwalu lailatin min Ramadan. Jika malam pertama dari bulan Ramadan. Ini keberkahan yang kelima. Keberkahan yang keenam, Ramadan adalah bulan diampuni dosa atau bulan pengampunan dosa dan kesalahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Suatu saat Rasulullah SAW naik ke atas mimbar, kemudian beliau mengucapkan amin, amin, amin. Arti amin adalah ya Allah kabulkanlah, ya Allah kabulkanlah, ya Allah kabulkanlah. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ma kunta tasna'u hadza? Wahai Rasulullah, engkau belum pernah melakukan ini, naik mimbar mengucapkan amin 3 kali. Apa sebabnya? Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala li Jibril alaihi salam, raghima anfu 'abdin dakhala alaihi Ramadan falam yughfar lahu faqultu amin. Yang artinya hidung seseorang tersungkur ke tanah, artinya dia sangat merugi. Ia masuk ke dalam bulan Ramadan dan tidak diampuni dosanya. Mengapa? Karena bulan Ramadan bulan ampunan. Salah satu nama dari Ramadan adalah Syahrul Maghfirah, bulan maghfirah, bulan ampunan. Kok di dalam bulan Ramadan ada orang yang tidak diampuni? Nah, ini. Oleh karena itu dalam hadis yang lain riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ah wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratu ma bainahunna idza ujtanibatil kabair." Salat 5 waktu dari Jumat kepada Jumat, puasa Ramadan kepada bulan Ramadan yang lain adalah penghapus dosa di antaranya. Maksudnya kalau salat 5 waktu bagaimana? Dari subuh ke zuhur. Orang melaksanakan salat zuhur berarti terhapus dosa antara subuh dan zuhur. Melaksanakan salat asar terhapus dosa antara zuhur dan asar. Melaksanakan salat maghrib terhapus dosa antara maghrib dan asar. Melaksanakan salat isya terhapus dosa antara isya dan maghrib. Ada kejadian menarik. Ini mungkin salah satu dalilnya yang dipakai oleh Syekh, yaitu Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin. Pernah datang ke Jakarta lalu dibawa ke pasar Mangga 2. Di Jakarta pakaiannya semua serba, kadang-kadang sebagian serba setengah. Setengah lengan, setengah dada, setengah paha. Tapi yang menarik adalah ketika adzan zuhur, maka mereka sholat, masuk ke dalam musalla. Kemudian Syekh mengomentari, semoga dengan sholat mereka ini dosa mereka membuka aurat diampuni oleh Allah Subhanahu. Jadi memang kita harus memupukkan rasa kasih sayang kepada
kaum muslimin. Ini perkataan ini bukan berarti membolehkan orang kemudian buka apa? Buka aurat, ya. Seperti yang dulu viral, dan saya mengomentari masalah itu karena akhirnya jadi bola liar bahwa ada orang yang sebagian buka aurat, jangan dihina karena mungkin dia sholat malam, maka harus digarisbawahi. Oke, sholat malam, tapi tetap membuka aurat, memperlihatkan aurat bagi perempuan adalah dosa besar. Nah, itu jangan sampai lupa. Ya. Nah, maksud kita ketika menjelaskan pengampunan dosa ini tadi, antara sholat dengan sholat 5 waktu, Jumat kepada Jumat, Ramadan kepada Ramadan, menghapus dosa di antara keduanya selama tidak melakukan dosa-dosa besar. Itu keberkahan Ramadan yang ke-6. Keberkahan Ramadan yang ke-7, ada amalan-amalan dalam bulan Ramadan saja dan berpahala besar tidak ada dalam bulan-bulan yang lain. Ada amalan-amalan dalam bulan Ramadan saja berpahala besar tidak ada dalam bulan yang lain. Seperti misalkan berpuasa Ramadan. Enggak ada puasa sebulanan dalam bulan yang lain. Mastakmala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siyama syahrin qattu illa fi Ramadan. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyempurnakan puasa sebulanan penuh kecuali bulan Ramadan. Nah, puasa bulan Ramadan, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan karena iman dan berharap pahala, diampuni dosanya yang telah lalu. Ini amalan tidak akan pernah ada di luar Ramadan. Yang kedua, salat tarawih tidak pernah ada di selain Ramadan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Siapa yang bangun malam pada bulan Ramadan karena iman dan berharap pahala, diampuni dosanya yang telah lalu. Ada amalan-amalan khusus bulan Ramadan yang tidak ada di bulan-bulan lain dan pahalanya besar. Di antaranya salat tarawih. Yang ketiga, salat tarawih bersama imam sampai selesai. Pahalanya sangat besar ini. Ya, makanya saya nasihatkan, kalau seandainya pun seseorang ditakdirkan oleh Allah berumah di samping masjid dan jauh dari masjid-masjid yang 11 rakaat, adanya masjid 23 rakaat, kemudian di antara 2 rakaat baca sholawat, maka pada saat itu ikutlah. Maksudnya ikut sholat tarawih. Adapun sholawatnya diam saja. Kalau seandainya tidak sanggup mencari masjid yang lebih sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Karena berdasarkan hadis ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, "Inna rajula idza sallama 'al imami hatta yansarifa husiba lahu qiyamul lailah." Sesungguhnya seseorang salat bersama imam sampai selesai, maka dituliskan pahalanya semalaman suntuk. Pahala orang salat semalaman suntuk. Kita salat semalaman suntuk sangat capek. Dan waktu i'tikaf saja enggak semalaman suntuk. Ya kan? Di Masjid Imam Syafi'i saya dulu mau rubah kebiasaan. Di akhir-akhir saya di Masjid Imam Syafi'i sebelum pindah ke pesantren, saya rubah kebiasaan. Kebiasaan di Masjid Imam Syafi'i waktu itu jam 9 selesai tarawih. 9.10 makanan tuh. I'tikaf tuh makanan. 10 imbah makanan kanyang guringan. Jam 12, jam 1 hanya bangunan. Baru setelah itu ibadah sampai jam 4 sampai jam 5. Maka saya rubah. Tidak ada yang tidur. Ya, tidak ada yang tidur. Jadi enggak ada, kalau itu kan jam 10 sampai jam 1 ya guring pokoknya. Enggak ada yang tidur. Kenapa? Karena
agar beribadah di malam hari. Nah, ini orang yang sholat bersama imam sampai selesai, sholatnya semalaman suntuk. Pahala sangat besar. Karena sholat semalaman suntuk itu sangat berat. Saya nasihatkan nanti di sini, ya nggak ada i'tikaf guring. Mendingan di rumah guring. Ya, i'tikaf ya ibadah. Rasulullah SAW aiqadha ahlahu wa ahyal laila, menghidupkan malam, membangunkan keluarga. Menghidupkan malam berarti begadang semalaman suntuk. Makanya para ulama menjelaskan, hanya satu keadaan yang diperbolehkan oleh orang bergadang malam untuk ibadah, semalaman suntuk, yaitu 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nah, ini keberkahan yang belum pernah ada, atau amalan yang tidak ada di dalam kecuali dalam bulan Ramadan, pahalanya besar. Amalan yang keempat itu berumrah dalam bulan Ramadan, apalagi ini sudah dibuka besar-besaran katanya. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna umratan fi Ramadan taqdi hajjatan ma'i." Sesungguhnya berumrah dalam bulan Ramadan senilai berhaji bersamaku. Apa? Ada orang bertanya, apa istimewanya berhaji bersama Rasulullah? Jelas istimewa dong. Ya, berarti hajinya sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu minimal, belum lagi pahalanya yang besar. Ya. Nah, itu adalah persiapan pertama untuk menghadapi Ramadan. Itu marhaban yang pertama untuk menghadapi Ramadan. Marhaban yang kedua adalah kita harus meyakini betul dan memahami bahwa Ramadan hanya 29 atau 30 hari saja, tidak lebih. Oleh sebab itu, hati-hati dengan waktu. Jangan sampai terbuang percuma. Ya, jangan sampai terbuang percuma. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Asy-syahru hakadza wa hakadza wa hakadza." Bulan itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Artinya 30. Ya, kemudian beliau bersabda lagi, "Wa hakadza wa hakadza wa hakadza." Artinya 29 hari saja. Enggak ada. Sampai hari kiamat tidak pernah ada Ramadan 31 hari. Apalagi 2 bulan enggak pernah ada. Oleh sebab itu hati-hati dengan waktu. Karena ketika malam pertama kita tarawih, maka itu adalah dia akan terus berjalan, tidak pernah berhenti. Mau kita malas-malasan, mau kita semangat, dia tidak peduli. Dia akan terus jalan. Ya, maka perhatikan perihal waktu di dalam bulan Ramadan. Makanya kan ada hadis tadi riwayat Imam Ibnu Khuzaimah, "Man adraka syahra Ramadan falam yughfar lahu fadakhala an-nar fa ab'adahu Allah." Siapa yang mendapati itu kan berarti waktu bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua mendapatinya. Lalu tidak diampuni dosanya. Kenapa? Karena dia saat masuk bulan Ramadan tidak bersungguh-sungguh untuk beribadah. Tidak diampuni dosanya. Maka dijauhkan oleh Allah dari surga, dimasukkan ke dalam neraka. Kata Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad SAW, "Qul amin." Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ucapkanlah amin. Artinya ya Allah kabulkanlah. Kemudian faqultu amin. Lalu Rasulullah SAW mengucapkan amin. Maka hati-hati dengan waktu di dalam bulan Ramadan. Dia terbatas. Ya, tidak terus-menerus. Dia hanya 29 hari atau 30 hari. Oleh sebab itu, ada beberapa sifat waktu yang harus kita pelajari. Yang pertama, waktu adalah modal hidup. Sebagaimana pedagang perlu modal. Ya. Pedagang perlu modal. Jika tidak punya modal maka tidak bisa berdagang. Nah, maka begitu juga beramal perlu modal. Modalnya apa? Waktu hidup. Kalau sudah mati tidak ada lagi untuk beramal. Ada perkataan menarik dikatakan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin. Beliau mengatakan al-mautu
fasilun baina daril amal wa daril jaza. Kematian itu adalah pemisah antara waktu beramal dan waktu mendapatkan pahala. Ya, jadi kalau sudah mati tidak ada lagi waktu untuk beramal. Yang ada adalah waktu untuk mendapatkan ganjaran. Maka waktu adalah modal hidup. Ya. Kemudian yang kedua, waktu sangat cepat berlalu. Lihat aja nanti. Malam akan ada kerasa sehari sudah. Tidak terasa 2 hari sudah. Terus saja seperti itu. Sangat cepat berlalu. Makanya dalam hadis riwayat Bukhari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas." 2 nikmat yang kebanyakan manusia tertipu. Apa itu? As-sihhatu wal faragh. Waktu sehat dan waktu luang. Ya. Kapan orang merasakan sehat? Saat sakit. Kapan orang merasakan waktu luang? Saat sibuk. Maka waktu sangat cepat berlalu. Yang ketiga, waktu kalau sudah datang tidak akan pernah kembali. Nah, ini perhatikan. Malam pertama Ramadan kalau sudah datang nggak akan kembali. Tidak akan pernah kembali. Ya. Kapan kembalinya? Tahun depan. Itu pun kalau masih hidup. Ya. Ini adalah salah satu karakteristik waktu yang ketiga. Kalau sudah datang tidak akan pernah kembali. Makanya para ulama terdahulu, di antaranya Al-Hasan Al-Basri mengatakan, laqad adraktu aqwaman kanu ashadda hirsan ala awqati min hirsikum ala darahimikum wa danadinikum. Yang artinya, sungguh aku telah menemui orang-orang, yaitu para sahabat. Karena Al-Hasan Al-Basri tabi'i, yang mana mereka sangat gigih terhadap waktu. Mereka dibandingkan gigihnya kalian dalam mencari emas dan perak. Orang kan semangat nyari emas, perak, uang, semangat. Ya, semangat nyari emas, uang, perak, semangat. Tetapi ada sahabat Nabi yang sangat semangat menjaga waktunya, lebih semangat daripada orang mencari emas dan perak. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati Allah, yang keempat, orang muslim tidak mempunyai waktu luang. Enggak ada. Istilahnya orang muslim itu istilah rebahan, kaum rebahan itu enggak ada. Ya, kaum leha-leha itu enggak ada. Allah berfirman, "Fa idza faraghta fansab." Jika engkau telah selesai melakukan ini, fansab, bangun melakukan yang lain. La rahata lil mu'min qabla liqa'i rabbih. Tidak ada kata istirahat untuk orang beriman sebelum bertemu dengan Allah. Apapun kita lakukan untuk kebaikan, terutama nanti bulan Ramadan. Karena ada sebagian orang pas bulan Ramadan itu berkata gini, Ustadz, saya itu sudah puasa, taraweh, zakat sudah, sedekah sudah, bukakan puasa orang sudah, baca Al-Quran hatam sekali sudah, apalagi lah ya. Subhanallah. Ya. Maka kita tidak tahu mana yang diterima oleh Allah SWT. Maka segala sisi kita coba untuk beramal. Mungkin salah satu dari amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, sering sekali saya ingin mengingatkan kalau bulan Ramadan itu luangkan waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini sudah 11 bulan nyari duit, 11 bulan. 1 bulan aja lebih khusyuk ibadah kepada Allah. Lebih banyak ke masjid, lebih banyak membaca mushaf, Al-Quran, lebih banyak berdoa. 1 bulan aja. Ya. Maka luangkan waktu 1 bulan Ramadan tersebut. Memang susah. Apalagi 10 hari terakhir. Apalagi di pasar. Semakin ramai, rugi saya kalau berjualan. Apalagi mbah pandemi. Ya, ini Omikron terakhir sudah. Omnya keluar sudah. Acilnya belum lagi. Ya, rugi kalau seandainya enggak jualan Ustaz. Dan ini yang menghinggapi sekarang.
Bahkan di tengah-tengah orang yang sudah ngaji. Sukses harus sugih. Sukses harus sugih. Karena itu yang ditampilkan di media sosial yang kita tonton. Dan anak-anak kita tonton. Calon santri ulun ditanya, cita-cita mau jadi apa? YouTuber. YouTuber. Kenapa? Ada duitnya, cuan. Bikin video, terutama yang aneh-aneh, maka dapat duit. Dan itu sudah terjadi. Beberapa anak pesantren salafi jadi YouTuber. Dan tidak berdakwah. Ini para ikhwan. Coba antum bayangkan di Kalimantan Selatan ini lulusan pesantren-pesantren yang bermanhaj sunnah, bermanhaj salaf berapa? Banyak, puluhan, mungkin ratusan. Yang dakwah mana? Hati-hati itu. Ya, hati-hati. Saya pernah ketemu dengan wali santri, lulus. Mbah lulus apa? Ke pasar ya, saya tanya. Enggak, dakwah. Karena kamu saya sekolahkan agar saya dapat cipratan pahalanya. Kalau jadi pedagang jual, gak apa. Ya. Dia kita sekolahkan agar dia berdakwah sehingga kita dapat pahalanya. Kalau masalah harta sudah, aku aja. Ini kamu urus dakwah aja. Itu yang akan berpahala kelak. Maka para ikhwah, luangkan waktu untuk beribadah dalam bulan Ramadan. Ya, luangkan waktu. Dan Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, Ibnu Adam, wahai anak Adam, tafarragh li'ibadati. Luangkan waktumu untuk beribadah kepada aku. Amla sadraka ghinan. Pasti langsung aku akan isi hatimu dengan kekayaan. Diurus dulu oleh Allah perasaannya. Wa asuddu faqrak. Baru benar-benar ditutupi oleh Allah kemiskinannya. Wa illa taf'al mala'tu sadraka syughlan. Walam asudda faqrak. Kalau engkau tidak meluangkan waktu untuk beribadah kepadaku, aku akan isi hatimu dengan kesibukan. Terus terasa sibuk. Tapi tidak tertutupi kemiskinannya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sering sekali mengingat nasihat ini dulu waktu saya di Damam tahun dari 2006 sampai 2013. Ada nasihat dari Ustadz Abu Fathi Yazid Abdul Qadir Jawas hafizahullah taala tentang bulan Ramadan. Ya seperti yang saya sampaikan tadi. 11 bulan digunakan untuk mencari harta. 1 bulan Allah ingin lebih kita fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya nih tadi siang saya baru rapat untuk kegiatan santri di pesantren saya. 15 hari mereka di pesantren, habis itu mereka libur. Jadi 15 hari di pesantren Ramadan, habis itu libur. 15 hari itu kita buat program agar hatam 3 kali hatam. Saya katakan kalau cuma 1 kali itu bukan santri, itu orang awam juga bisa. Santri harus lebih hatam Quran. Luangkan waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya dari awal-awal bulan Sya'ban kemarin sudah mengatakan yang belum lancar, masih terbata-bata baca Quran, silahkan luangkan waktu. Saya masih ingat dulu murid saya Pak Jimmy namanya. Dia chef bintang 5 di Arab Saudi. Beliau mengatakan, Ustadz, saya cita-cita banget ingin menghatamkan Quran dalam bulan Ramadan. Maka oleh karena itu saya ingin belajar Quran dari Ustadz. Saya tahu hurufnya tapi saya nggak bisa baca. Saya bilang, pesan saya cuma 1. Kalau Bapak sabar, maka insya Allah bisa. Akhirnya sabar. Setelah habis kerja, pulang maghrib ke kantor saya. Pulang maghrib ke kantor. Hampir setiap hari seperti itu. Sampai bisa.
Sampai suatu Ramadan dia bilang, Ustadz ini sudah hataman yang kedua. Itu nikmat. Itu nikmat Ramadan. Maka saya nasihatkan agar berniat untuk menghatamkan Al-Quran dalam bulan Ramadan. Dengan cara meluangkan waktu. Dan waktu cuma 30 hari dalam bulan Ramadan. Yang ketiga, persiapan tentang marhaban ya Ramadan. Kita harus mengetahui betul bahwa Ramadan, salah satu tujuan dari Ramadan adalah berpuasa. Dan puasa tujuannya adalah bertakwa. Oleh karena itu, jangan sampai kita puasanya cuma dapat lapar dan haus. Rubba saim hadzuhu min siyami al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa, bagian dari puasanya hanya lapar dan haus. Coba bayangkan, puasa itu loh, menahan lapar dan haus, tapi nggak ada pahalanya, cuma dapat lapar dan haus. Mungkin ada orang yang bertanya, Ustaz kenapa? Kan dia ibadah kok nggak dapat pahala? Karena puasanya tidak apa? Bertakwa. Kan Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian diwajibkan atas mereka berpuasa agar kalian bertakwa. Kenapa orang yang berpuasa tapi banyak dari pahala puasanya hanya dapat lapar haus, padahal puasa, padahal menahan lapar dan haus, makan minum bersetubuh. Rasulullah SAW mengatakan itu. Kata beliau dalam hadis sahih, laisa siyamu minal akli wa syurb, innama siyamu minal lagwi war rafath. Bukanlah puasa itu cuma menahan lapar dan haus, makan dan minum. Tetapi hakikat puasa sebenarnya adalah menahan perbuatan sia-sia. Ini banyak sekali sia-sia di zaman sekarang. Salah satu perbuatan sia-sia paling membuang waktu adalah murojaah Instagram, murojaah Facebook. Itu paling membuang waktu. Padahal tidak ada manfaatnya. Buang-buang waktu. Maka pian-pian yang tuha-tuha, Pak Haji, banyak yang tuha-tuha yang kada bisi media sosial, bersyukur pian. Syukur banyak pahala. Ya, banyak pahala. Mun yang sudah anum-anum nih, aduh. Allah musta'an. Dan kita semua itu. Kita semua itu. Saya tidak sok suci, kita semua itu. Buang-buang waktu. Enggak ada manfaat. Apalagi kalau yang dilihat masih ada status-status para ulama, kajian-kajian. Yang dilihat acil-acil berjoget. Subhanallah. Acil pasar hanar berjoget dilihat deh. Nah. Sudah pahala habis. Karena kan ancamannya pahala habis. Bermaksiat sendirian ancamannya pahala habis. Dan itu dilakukan di malam pertama Ramadan. Hati-hati para ikhwan yang dirahmati Allah. Maka saya sering mengatakan hal ini. Ustadz itu, dulu saya sebagai admin di sebuah grup para ustadz terbesar se-Nusantara. Bahkan sampai luar negeri. Saya admin waktu itu, habis itu saya keluar. Karena ada yang tidak amanah, akhirnya saya keluar. Kebiasaan ustadz itu kalau mau masuk bulan Ramadan, sehari atau 2 hari, mereka langsung, mohon maaf, afwan, izin, left group. Left. Kenapa? Karena ingin fokus beribadah. Apalagi grup-grup yang la yanfa' wa la yadur. Tidak bermanfaat, tidak juga menahan mudarat. Ya, yang dibicarakan grup laki-laki biasanya poligami, janda. Enggak selesai.
Bahkan cuma mendung doang, nggak pernah hujan. Ya. Saya punya kawan 10 tahun saya kawani sampai sekarang. Habis hampir 15 tahun mungkin saya kawani. Setiap ketemu saya ngomongannya itu aja. Orang sudah 2, 3 dia cuma mendung aja nggak pernah hujan. Ya subhanallah. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah SWT. Mudah-mudahan Pak Sugeng nggak seperti itulah. Taib. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hati-hati. Bulan Ramadan hati-hati tidak bertakwa. Para ulama mengatakan ahwanus siyam tarku ta'am wa syarab. Puasa paling rendah hanya menahan makan minum. Mata tidak dijaga, telinga tidak dijaga, lisan tidak dijaga. Lihat perkataan Jabir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Idza sumt falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka 'anil kadhibi wal maharim." Jika engkau puasa, puasakan telingamu, pendengaranmu, kemudian penglihatanmu, lisanmu dari menyakiti, dari dusta dan hal-hal yang dosa. Puasa itu harus penuh dengan wibawa. Tidak boleh kita puasa sembarangan. Nah tadi ada rahasia. Mengapa orang yang berpuasa dia beribadah nih, menahan lapar haus, ibadah kan? Tapi cuma dapat lapar hausnya, nggak ada pahalanya. Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, beliau mengatakan, "Anna at-taqarruba ila Allah bi tarkil mubahat la yakmul illa ba'da taqarrubi ilaihi bi tarkil muharramat." Mendekatkan diri kepada Allah dengan meninggalkan yang halal. Puasa itu kan meninggalkan yang halal. Makan, minum, bersetubuh kita tinggalkan demi puasa, demi Allah. Itu tidak akan sempurna kecuali dengan meninggalkan yang haram. Ya, enggak akan sempurna kecuali dengan meninggalkan yang haram. Kemudian beliau mengatakan, "Faman irtakabal muharramat." Siapa yang mengerjakan yang haram, tsumma taqarraba bitarkil mubahat. Lalu dia mendekatkan diri kepada Allah dengan meninggalkan yang halal. Yang haram dikerjakan, yang halal ditinggalkan. Kana bimathabati man yatrukul faraid wa yataqarrabu bin nawafil. Ini seperti orang mengerjakan amalan sunnah, amalan wajib ditinggalkan. Apa pahalanya? Orang yang kada sholat subuh tapi tahajud semalaman suntuk. Berpahala kada? Ada. Nah itu sama tuh, puasa-puasa yang halal ditinggalin, makan, minum, bersetubuh ditinggalin, tetapi yang haram dikerjakan. Ini enggak ada manfaat. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Maka hati-hati, itu poin yang ketiga. Pahami baik-baik bahwasanya puasa adalah bulan takwa. Bulan bertakwa. Dan puasa-puasa yang biasanya yang sering terjadi ini berkelahi. Karena kan sama-sama lapar. Haus pulang. Ya, berkelahi. Kelahinya 2 laki bini, atau lawan anak, atau lawan rahim, atau lawan sesama pengurus masjid. Nah, ini hati-hati nih. Ya. Ini tidak benar para ikhwan yang dirahmati Allah. Berkelahi itu sering banget tuh di dalam bulan Ramadan. Ulun pernah kejadian 5-10 menit lagi sebelum azan maghrib di depan Ka'bah di 10 hari terakhir. Lalu waktu itu itikaf di 10 hari terakhir. Masalahnya sepele banget. Di sini yang bermasalah di depan. Apa? Ini ada anak tidur. Kemudian ada bapaknya datang. Ya, 10 menit lagi sebelum azan maghrib nih ceritanya. Kemudian karena ini mungkin dia merasa bapaknya, ini anaknya, dia tendang. Hei, bangun. Orang di sampingnya melihat. Kata si orang yang di sampingnya ini, hadza laisal hayawan, hadza insan. Ini bukan hewan, ini manusia. Kenapa kamu tendang? Kata si bapak, ini anak saya. Walaupun begitu, pokoknya akhirnya bertengkar. Coba, permasalahan gak jelas. Bertengkar
Sampai mau itu depan Ka'bah. Di depan, wallahi kejadian itu. Makanya kan ada hadis Rasul, kalau seandainya ada orang ngajak kamu bertengkar sedangkan kamu puasa, maka ucapkan inni shaim. Saya sedang puasa. Ini kalau di pasar nih, Gaji Bambang, enggak siapa nih. Kalau di pasar sedang ya panas-panasnya, lapar-laparnya, haus-hausnya, ada yang membawai bekelahi, aku puasa. Limbah itu ditampar jangan. Ya ini para ikhwah yang dirahmati Allah. Baik, itu kira-kira. Dan terakhir mungkin nggak cukup, nanti akan dibahas oleh Ustadz yang lain, yaitu fikih beribadah di dalam bulan Ramadan. Nah nanti akan saya bahas pada pada pertemuan yang keempat. Ini pertemuan yang pertama, pertemuan yang keempat di masjid ini insya Allah. Yaitu pada Senin depan, kita masih mempunyai satu Senin lagi sebelum masuk Ramadan, fikih puasa atau fikih beribadah dalam bulan Ramadan. Dan itu pengajiannya kayaknya agak panjang. Ulun nasihatkan pian makan dulu sebelum maghrib. Ya, karena pengajiannya panjang. Karena namanya fikih itu luas, panjang, banyak permasalahannya. Taib. Adakah doa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW agar dimudahkan Allah mendapatkan Lailatul Qadar? Jawabannya adalah hadis Rasul ketika ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, ara'aita in alimtu ayya lailatin lailatul qadar ma aqulu fiha? Wahai Rasulullah, apa yang aku ucapkan kalau aku mengetahui itu malam Lailatul Qadar? Maka beliau mengatakan, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sering-sering baca itu di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Pasti dapat Lailatul Qadar. Makanya mungkin nanti saya akan kasih ke Haji Bambang agar buku, saya bukunya judulnya Pasti Dapat Lailatul Qadar, nanti dibagikan insyaallah taala di bulan Ramadan ini. Dan ini sudah cetakan yang kedua, insya Allah kita akan bagikan, dan saya tidak jual belikan. Ya, dia dicetak gratis, tidak boleh dijual belikan. Ya. Ada sekitar 214 halaman, mudah-mudahan bermanfaat. Pasti dapat Lailatul Qadar judulnya. Caranya 10 hari terakhir bulan Ramadan, terutama di malam hari, dari mulai maghrib sampai sebelum subuh baca innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Bagaimana hukum tadarus berkelompok di bulan Ramadan, baik membaca berbarengan atau dipimpin oleh gurunya? Sebelumnya yang penting tawanya jangan keluar. Ya, di dalam aja. Atau tidak perlu pakai pengeras suara. Ya. Di dalam aja. Nah, adapun tadarus yang sesuai dengan yang dilakukan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu adalah yaitu membaca bergantian. Membaca bergantian. Misalkan baca surat Al-Baqarah dari ayat 1 sampai 5, kemudian sampingnya dari ayat 6 sampai 10 bergantian, dan yang lain mendengarkan. Bukan dibagi. Ikam dari ayat 1 sampai 5 lah. Kemudian ikam dari ayat 6 sampai 10 lah. Habis itu dinyatakan kita khatam sudah. Nah, bukan itu. Karena saya barusan ditanya juga sebelum ke sini tadi, saya ditanya ada program sebagian orang menghatamkan Al-Quran dengan cara seperti itu. Jadi dibagi-bagi juz pertama, juz kedua, juz ketiga, juz keempat, akhirnya khataman. Nah, tidak. Yang namanya tadarus itu adalah bergantian, berurutan. Bukan berarti dibagi-bagi per juznya. Wallahu a'lam. Bagaimana kita menyikapi terkait adanya kebijakan penggunaan to'ahnya ditanya ya, atau pengeras suara masjid oleh Kementerian Agama di bulan Ramadan hanya untuk azan dan iqamah saja. Memang fungsi pengeras suara kan itu saja. Ya, pengeras suara itu saja fungsinya. Untuk mengumandangkan azan, dan itu salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang dulunya orang naik ke atas mimbar, naik ke atas menara maksud saya, atau tempat yang tinggi sebagaimana yang dilakukan oleh Bilal radhiyallahu an. Kemudian sekarang sudah ada pengeras suara. Fungsinya untuk azan dan iqamah. Bahkan iqamah untuk yang di dalam saja, tidak perlu di luar. Karena iqamah adalah untuk orang yang mau melaksanakan sholat berjamaah.
Jadi kalau di masjid-masjid dakwah sunnah, kita setuju dengan peraturan itu. Bahkan di Arab Saudi, ini saya cerita di Arab Saudi ya, ada sebuah perusahaan besar minyak di Arab Saudi, yang mana mereka mempekerjakan pekerja-pekerja dari Amerika, dari Eropa, yang notabene bukan orang Muslim. Diletakkan dalam sebuah perkampungan. Di sana juga ada orang-orang Indonesia, otomatis orang-orang Muslim. Maka salah satu peraturan masjid, ini di Arab Saudi loh, salah satu peraturan masjid adalah tidak boleh keluar azannya. Azannya nggak boleh keluar. Karena menghormati yang lain-lain. Itu di Arab Saudi. Karena kebanyakan di perkampungan tempat perusahaan itu adalah orang-orang non-Muslim. Nah ini para ikhwan yang dirahmati. Kajian juga begitu. Kajian mik dalam. Ya, kajian mik dalam. Saya beberapa kali mengomentari status ini karena beberapa kali kejadian kita sholat maghrib di sebuah masjid di samping jalan. Biasanya imam setelah sholat berzikir dengan mik. Sedangkan kita yang musafir kadang kan ingin jamak. Itu kadang kedengaran sama sekali sholatnya. Betul tidak? Paham maksud saya? Nah ini. Tapi kadang-kadang kalau dinasehatin, dikatakan kita tidak suka zikir. Tidak suka berselawat. Padahal bukan itu permasalahan. Jadi yang jelas pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, terutama bulan Ramadan ya. Bulan Ramadan, maka kita ini agama yang dibangun di atas kasih sayang. Bayangkan ada nini-nini tua, anak-anak kecil, jam 2 malam, kemudian dibangunkan sahur. Dan itu belum ada sunnahnya Rasulullah SAW. Tapi Ustaz niatnya baik membangunkan. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah SWT, tidak selalu niat baik bisa dikerjakan. Harus sesuai dengan contoh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah tepat khusus pada bulan Ramadan setiap masjid atau musalla menyelenggarakan kegiatan kultum, kajian rutin ba'da tarawih atau setelah sholat subuh? Ini adalah sesuatu yang masalih mursalah. Apa masalih mursalah? Sesuatu yang jika dianggap baik dikerjakan. Ya. Dan tidak menganggap itu sunnah Rasulullah SAW. Jika dianggap baik dikerjakan seperti kita sekarang ini, yaitu mengerjakan kajian setelah sholat maghrib setiap Senin. Ini namanya masalih mursalah, bukan perbuatan bid'ah. Masalih mursalah, yaitu masalih itu artinya kemaslahatan, mursalah yang dipandang baik, maka pada saat itu dikerjakan. Ya, tidak mengapa kalau seandainya dipandang baik, apalagi kalau dilihat jamaah lagi sedang penuh, kan ada prime time jamaah itu. Waktu sholat yang prime time mereka, misalkan pada malam Ahad, pada malam Sabtu yang mereka libur, maka mereka banyak jamaahnya, maka adakan kajian. Dan tidak mesti juga harus setiap malam. Ya, tidak mesti juga harus setiap malam karena dia masalih mursalah tadi. Nah, demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.